Channel. Jadi taklim rumah kali ini kita dengerin bayan dari Abi tentang maksud dan tujuan hidup. Kita dengerin bayan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqillaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, yang maha memelihara. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya dipelihara, dikendalikan, dikontrol, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang di antara keduanya. Beredarnya matahari dari timur ke barat sudah ribuan tahun, tidak pernah berhenti bersinar, memberikan panas tepat waktu selama ribuan tahun, tidak henti-hentinya, tidak berubah, tidak berkurang panasnya, tidak berkurang cahayanya. Ini semua terjadi hanya dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi dengan sia-sia. Begitu pula air yang ada di muka bumi ini, semenjak Allah ciptakan dari manusia pertama sampai nanti hari kiamat, Allah tetap pelihara ini air ada di muka bumi ini. Seandainya Allah tidak pelihara ini air, maka dia akan terus menguap ke atas. Tidak ada yang menahannya di langit, maka air akan habis di muka bumi ini bila tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula udara yang telah Allah ciptakan ini Allah tahan di bawah atmosfer saja. Seandainya tidak Allah pelihara ini udara, maka udara akan keluar menembus atmosfer dan akan menyebar ke alam semesta. Udara pun akan habis. Hanya dengan pemeliharaan oleh Allah SWT ini, seluruh makhluk yang Allah ciptakan ini beredar, bergerak selama ribuan tahun ini secara istiqomah, tunduk patuh dengan kehendak Allah SWT. Begitu pula makhluk yang lainnya berupa, dan diantaranya adalah manusia. Manusia ini telah Allah pelihara. Semenjak Allah ciptakan manusia ini, sejak lahirnya sudah Allah siapkan rezekinya. Sebelum dia lahir ke muka bumi, Allah tentukan daripada jodohnya, Allah tentukan daripada akhir hidupnya atau kematiannya ini. Seluruhnya dalam pemeliharaan Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dipelihara oleh Allah SWT, tidak Allah kontrol. Seluruhnya Allah kontrol dan Allah kendalikan hanya dengan perintah Allah SWT. Semuanya dengan perintah Allah SWT. Seluruh alam semesta tunduk dengan perintah Allah SWT, dengan peraturan dari Allah SWT. Seandainya makhluk-makhluk Allah SWT tidak Allah pelihara, maka matahari akan bertabrakan dengan bulan, dengan bintang, dengan bumi. Begitu pula
air laut akan menguap ke atas bumi, maka terjadilah daripada kerusakan-kerusakan. Begitu pula udara, seandainya Allah tidak pelihara, maka dia akan bertebaran ke seluruh penjuru semesta alam, maka tidak akan ada lagi udara di muka bumi ini, maka tidak ada yang namanya kehidupan lagi. Itulah daripada di antara kekuasaan Allah SWT ini. Maka seandainya kita bicarakan nikmat Allah SWT, tidak akan habis-habisnya. Kehebatan Allah SWT ini tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan makhluknya Allah SWT. Itulah keyakinan kita sebagai hamba Allah SWT, bahwasanya Allah yang adalah yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memelihara. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah suri teladan kita. Tidak ada perkataan ataupun perbuatan beliau kecuali daripada ilham daripada Allah SWT. Illa wahyu yuha, daripada wahyu daripada Allah SWT. Jadi apa saja yang kita ikuti, mengikuti apa saja dari perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah pada para sahabat, maka ini adalah ibadah, dinilai ibadah oleh Allah SWT. Dan salat dan salam senantiasa kita haturkan juga ke atas keluarga beliau yang senantiasa berkorban, berjuang bersama beliau dengan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan fisiknya rela disakiti. Juga sahabat-sahabat beliau yang berjuang bersama beliau, serta pengikut-pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan taklim malam ini kita akan bicarakan ini, yakni maksud dan tujuan Allah ciptakan kita, Allah hantar kita di muka bumi ini. Ada 3 maksud yang Allah hendaki selagi kita berada di dunia ini, karena pada hakikatnya dunia ini adalah satu tempat saja, satu tempat singgah saja dari masa kehidupan manusia sejak dia awal diciptakan sampai nanti akhir daripada kehidupan yang sungguhnya, yakni alam akhirat di surga atau di neraka. Ada beberapa alam yang dia lewati, dan setiap alam ini Allah SWT ini mempunyai maksud dan tujuan masing-masing. Suatu ketika manusia ini sebelum Allah hantar ke muka bumi ini, seluruh ruh ini ciptakan terlebih dahulu. Ruh-ruh manusia ini dikumpulkan oleh Allah SWT, maka dia ditanya oleh Allah SWT, Alastu birabbikum, apakah engkau kalian, semua ruh ini mengakui aku adalah Tuhan kalian? Maka ketika di alam ruh, maka seluruh ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya wahai Allah, sesungguhnya kami mengakui engkau adalah Tuhan kami. Karena sewaktu di alam ruh kita masih bisa daripada terkumpul seluruh ruh ini bermunajat kepada Allah SWT. Kemudian Allah firmankan tidak semudah itu engkau mengakui aku Tuhan kalian sebelum aku uji. Maka Allah ingin menguji ruh-ruh ini, pengakuan daripada ruh ini. Maka Allah pun ciptakan, Allah hantar dia ke muka bumi ini. Sebelum Allah hantar ke muka bumi ini, maka Allah ciptakan jasad manusia ini. Maka Allah ciptakan jasad manusia ini pertama kali adalah Nabi Adam, diciptakan daripada tanah, saripati daripada tanah. Kemudian anak cucunya diciptakan daripada saripati tanah. Kemudian Allah SWT hantar jasad manusia ini ke alam kandungan. Di alam kandungan ini Allah adalah menghendaki untuk membentuk jasad manusia yang sempurna. Kemudian Allah gabungkan dia ruh ketika 4 bulan ini. Allah tiupkan ruh ke jasad manusia ini. Maka jadilah dia manusia yang hidup bergerak. Kemudian setelah 9 bulan 9 hari pada umumnya, maka lahirlah yang bernama manusia ini. Maka sebelum dia dilahirkan, Allah telah tentukan daripada 3 perkara. Pertama, rezekinya. Kemudian umurnya, di mana dia dimatikan. Kemudian jodohnya, siapa. Allah lahirkanlah manusia di muka bumi ini.
Maka ketika di muka bumi ini ada 3 perkara yang Allah kehendaki. Nah, di alam ruh Allah sudah mengetahui pengakuannya, di alam kandungan Allah membentuk jasad manusia, kemudian di alam dunia ini 3 perkara yang Allah inginkan. Ketika manusia ini pertama kali diciptakan Adam, maka Allah SWT mengadakan daripada musyawarah atau suatu majelis dengan malaikat. Dan Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah suatu ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku ingin jadikan Adam, manusia ini, Adam ini fil ardi khalifah, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, jadi maksud tujuan secara umum Allah ciptakan kita manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, jadi khalifah ini beda dengan raja. Kalau raja dia mengambil keuntungan daripada manusia yang lainnya, tapi kalau khalifah dia memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Rasulullah bersabda, khairun nas tanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Jadi maksud dan khalifah di muka bumi ini adalah bagaimana kita merealisasikan sifat-sifat yang diridhai Allah SWT. Menggejawantahkan sifat-sifat Rahman Rahimnya Allah SWT. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim. Maka kita pun Allah kehendaki sebagai manusia ini bersifat pengasih, penyayang. Allah SWT bersifat Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka Allah menghendaki kita sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai sifat yang pemaaf. Seterusnya seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita ini bersifat memakmurkan muka bumi ini dengan Rahman dan Rahim, dengan kasih dan sayang. Jadi menebarkan daripada kasih sayang, perdamaian, silaturahmi, ukhuwah, saling memaafkan. Nah, seperti itu. Sebagai seorang khalifah banyak memberi manfaat pada orang lain. Di antaranya suatu contoh yang lainnya, seandainya dia sebagai petani, maka dia niatkan pertanian ini untuk memberikan manfaat, makan makanan, buah-buahan bagi orang lain. Seandainya dia pedagang, maka dia niatkan perdagangannya ini untuk daripada memberikan manfaat kepada orang lain, memenuhi daripada kebutuhan manusia yang lainnya. Seandainya dia menjadi seorang insinyur, maka dia bagaimana dia membangun fasilitas ini untuk kemaslahatan manusia yang lainnya, untuk keselamatan manusia yang lainnya. Ini orang yang memahami daripada sifat khalifah di muka bumi. Kemudian maksud yang kedua yang Allah kehendaki ketika kita di bumi ini, di buminya Allah SWT ini, yang dikehendaki Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah, tunduk patuh kepada Allah SWT. Jadi maksud Allah ketika kita di muka bumi ini yang Allah kehendaki sebagai hamba Allah, tadi secara manusia secara umum, khusus menjadi hamba Allah SWT ini adalah tunduk patuh dengan perintah-perintah Allah SWT. Khususnya untuk umat Islam, yakni dengan cara sujud dalam sholat. Perintah ibadah yang paling utama dalam Islam ialah ibadah sholat. Karena sholat adalah amal yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Bila sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Bila sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Maka bagaimana ibadah yang dikehendaki Allah SWT ini, yakni sesuatu yang senantiasa dikaitkan dengan perintah Allah dan contoh daripada baginda Rasulullah SAW. Ini bernilai ibadah. Manakala kita senantiasa mengamalkan daripada suatu amalan yang ada contohnya daripada Rasulullah SAW, ada perintah Allah, ada contoh baginda Rasulullah SAW, ini adalah nilainya adalah ibadah. Walaupun kita sebatas untuk memasuki kamar kecil atau WC dengan adab sunnah baginda Rasulullah SAW, maka dalam WC dinilai ibadah. Namun yang paling utama adalah sholat. Karena sholat ini adalah ibadat kepala pada badan.
Seorang manusia apabila dia punya kepala, walaupun dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, maka masih akan diterima oleh manusia yang lainnya. Begitu pula, manakala manusia ini tangannya sempurna, kakinya sempurna, badannya sempurna, dia tidak punya kepala, maka tidak akan diterima oleh manusia yang lainnya. Maka dia akan membuat takut manusia yang lainnya, akan lari mungkin apabila dia berjalan. Apabila dia tidak punya kepala, dia mati, maka segera dikuburkan dalam tanah. Begitu pula keadaan ibadah kita ini, manakala seorang beriman ini dia tidak sholat, maka kembali pada Allah SWT seperti manusia yang tidak punya kepala, akan ditolak. Berbeda, walaupun dia istilahnya kurang daripada amal-amal yang lainnya, tapi dia tetap jaga sholat, seperti orang yang punya kepala tapi punya kekurangan, mungkin dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, maka masih bisa dimaafkan, masih bisa diterima oleh Allah SWT. Dalam satu mafhum hadis, Rasulullah sabdakan bahwasanya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan ialah orang yang senantiasa meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah tolak ukur daripada ibadah setelah iman pada Allah SWT. Kemudian daripada kehendak Allah SWT yang ketiga, khusus daripada untuk umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW, yakni umat yang paling mulia. Karena kenapa kita umat yang paling mulia? Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Nabi kita orang Nabi paling mulia. Hataman Nabi, tidak akan dihantar lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah SAW ini dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi yang mulia. Kita dilantik oleh Allah SWT, atau dalam Al-Quran Allah firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian kehendak Allah dalam diri kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah SAW, umat yang paling mulia di antara umat yang lainnya, tidak akan masuk surga umat yang terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW. Tidak akan masuk surga nabi-nabi yang terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Jadi kemuliaan ini karena kemuliaan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak akan lagi diutus Nabi dan Rasul. Namun syariat Islam, syariat agama ini harus dilanjutkan sampai hari kiamat. Sementara Rasulullah SAW umur beliau hanyalah 63 tahun kurang lebihnya. Jadi risalah Rasulullah SAW ini harus dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan risalah Rasulullah SAW? Yakni umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah ini bukan Nabi, hanya orang-orang biasa saja. Tapi dimuliakan Allah SWT membawa satu perintah yang besar yang dulu hanya dibawa para anbiya assalatu wassalam, yakni bagaimana untuk bawa kerja dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang berbuat baik. Mengajak itu adalah dakwah, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar adalah mencegah kemungkaran. Jadi kita nih umat yang terbaik dilahirkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat, khuruj, dikeluarkan. Jadi umat Islam ini dikeluarkan ukhrijat linnas, ke tengah-tengah manusia, ke tengah lautan manusia. Dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yani dalam rangka satu kerja yang besar yang dulu hanya dibawa oleh para anbiya alaihi wassalam. Kerja dakwah ini dulu hanya dibawa oleh para nabi dan para rasul saja. Namun kita umat akhir zaman ini dimuliakan oleh Allah SWT meneruskan daripada usaha Rasulullah SAW, yakni untuk daripada melanjutkan kerja dakwah Rasulullah SAW, menegakkan syariat, menegakkan tauhid. Kita sebarkan ini Islam. Ini adalah kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian buat dakwah ini, buat kerja amar ma'ruf nahi munkar ini semata-mata tu'minuna billah, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengetahui adalah
sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billah, semata-mata hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan pengikut, bukan mengharapkan daripada benda-benda dunia, bukan mengharapkan daripada pujian, pangkat, kedudukan dan seterusnya, tapi semata-mata hanya mengetahui karena perintah Allah SWT, karena sunnah baginda Rasulullah SAW, yang mana dalam Al-Quran Allah telah jelas-jelas muliakan kita dengan ayat tersebut di atas tadi. Jadi kerja pokok kita adalah sebagai manusia menjadi khalifah, sebagai hamba Allah kita beribadah, sebagai umat Rasulullah kita buat kerja dakwah. Ini adalah 3 perkara, manakala kita pegang ini 3 perkara ini, maka dia akan adalah orang-orang yang sukses hidup di dunia. Baik dia seorang petani, dia menjadi khalifah, menjadi ahli ibadah, menjadi dakwah, maka dia adalah petani yang sukses. Dia seorang pedagang, dia memiliki sifat khalifah, dia banyak memberi manfaat pada orang lain. Kemudian dia juga banyak beribadah kepada Allah. Kemudian dia juga bekerja dakwah, dia adalah pedagang yang sukses. Begitu pula pejabat, dia pejabat yang punya sifat khalifah, dia banyak memberikan daripada kemaslahatan kepada rakyatnya, kemudian dia senantiasa beribadah kepada Allah SWT, kemudian dia juga membuat kerja dakwah ini, melanjutkan kerja dakwah Rasulullah, menyebarkan ini Islam, menyebarkan ini syariat agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, maka dia adalah pejabat yang sukses. Orang terdahulu dalam Al-Quran, orang yang gagal kehidupannya ini, mereka ini adalah orang yang berhasil dalam daripada benda-benda dunia. Suatu contoh dia Fir'aun. Fir'aun adalah yang mempunyai kerajaan yang sangat luas, mempunyai pasukan yang sangat banyak, mempunyai pelayan-pelayan yang begitu melimpah ruah, harta benda yang begitu menumpuk-numpuk, istana yang begitu megah. Karena dia tidak tahu dari maksud hidup dia, maka akhir kehidupannya Allah hinakan dia, Allah tenggelamkan bersama pasukannya. Begitu pula kaum-kaum yang lainnya. Kaum Ad, dia tidak mau mengetahui daripada maksud hidup dia, maka dia hanya untuk daripada memuaskan hawa nafsu saja, dia banggakan kebesaran tubuh dia, maka dia tidak tahu daripada 3 maksud hidup dia ini di muka bumi ini, maka akhirnya akhir kehidupannya Allah hantar satu angin puting beliung yang memutar-mutar mereka di langit ini, Allah hempaskan ke bumi. Mereka pun hancur binasa. Begitu pula umat-umat Allah, umat-umat yang terdahulu yang lainnya, dia tidak mengetahui maksud hidupnya saja, dia hanya memuaskan hawa nafsunya saja, maka akhir kehidupannya dia akan binasa. Maka majelis taklim rumah yang sama-sama mengharap Allah SWT, sekarang telah kita ketahui 3 kehendak Allah SWT dalam diri kita ini, maka bagaimana setelah kita mengetahui ini, bagaimana pertama kita ada merubah. Jadi semoga taklim kita malam ini kita menjadi tahu daripada maksud daripada Allah hantar kita ke muka bumi ini. Yakni pertama kita menjadi khalifah di muka bumi ini, kemudian kita menjadi ahli ibadah pada Allah SWT. Khalifah ya banyak memberi manfaat pada sifat khalifah ini, banyak memberi manfaat pada orang lain. Dia punya kemampuan untuk membantu berupa materi, maka dia bantu berupa materi. Dia punya kemampuan membantu pikiran, maka dia bantu dengan pikirannya. Dia hanya mampu dengan doa, maka dibantu dengan doa pada orang lain, maka ini banyak memberi manfaat. Khairun nas tamba'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat pada manusia yang lainnya. Kemudian sebagai hamba Allah, dia senantiasa menjaga perintah Allah yakni salat. Kemudian sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya dia sempurnakan. Kemudian sebagai umat Rasulullah SAW, dia memahami bahwasanya kemuliaan umat Rasulullah SAW ini adalah dengan membawa satu kerja, yakni ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang senantiasa berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semata-mata dia buat kerja apa saja semata-mata karena iman pada Allah SWT. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, dimudahkan kita menjadi seorang khalifah di muka bumi, menjadi ahli ibadah, kemudian menjadi dai-dainya Allah SWT yang membawa ini agama
kita wariskan kepada anak cucu kita sampai hari kiamat sebagai para dai-dainya Allah SWT. Semoga Allah pahamkan kita, diterima kita menjadi dai-dainya Allah SWT, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan bersama keluarga Rasulullah, para sahabat radhiyallahu ajma'in seluruhnya. Semoga Allah terima daripada taklim kita ini. Agar sempurna, marilah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Dengarkan bayannya tadi.